Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kirana dari kelas 10 bisnis. Di sini saya akan membuat video project penilaian akhir semester ekonomi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Permintaan. Pengertian permintaan, tingginya permintaan konsumen akan barang dan jasa memunculkan permintaan dari kalangan produsen terhadap para penyedia faktor-faktor produksi agar proses produksi barang dapat terlaksana. Permintaan tercipta ketika seseorang memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Yang kedua, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Artinya, kuantitas barang dinyatakan dalam satuan per hari, per bulan, atau per tahun. Semakin besar jumlah unit barang yang diminta per hari, semakin besar pula tingkat pendapatan produsen. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Ketika harga salah satu barang naik, konsumen cenderung untuk mengkonsumsi barang lain yang sejenis atau barang lain yang dapat menggantikan barang tersebut dengan harga lebih murah. Yang kedua, jumlah pendapatan. Namun, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen bertambah atau permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen berkurang. Yang ketiga, C. Jumlah dan karakteristik pendudukan. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk yang menjadi konsumen, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan selera tidak hanya terjadi dalam penggunaan alat-alat elektronik seperti ponsel pintar, tetapi juga dalam gaya hidup lainnya, seperti mode, selera kuliner, hingga alat transportasi. Di dunia kuliner, semakin banyak permintaan akan makanan eksperimental dan cepat saji. Sementara itu, di dalam bidang transportasi, penyedia jasa layanan transportasi online semakin digemari masyarakat dan menggeser transportasi umum konvensional. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat di masa mendatang. Perkiraan dan harapan juga dapat memengaruhi permintaan. Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, situasi ekonomi di dalamnya menjadi tidak menentu. Yang keenam, hari raya keagamaan. Menjelang hari raya keagamaan, permintaan akan barang yang berhubungan dengan hari raya tersebut semakin meningkat. Ketiga, hukum permintaan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan besarnya permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus. Yang keempat, kurva permintaan. Kuantitas yang diminta, quality demanded. Tabel permintaan demand schedule dan kurva permintaan demand survey. Kuantitas yang diminta mengacu kepada kuantitas barang dan jasa. Informasi yang disajikan dalam tabel permintaan tersebut selanjutnya dapat digambarkan dalam sebuah kurva yang dinamakan kurva permintaan. Penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumen akan mengajukan permintaan akan barang dan jasa kepada produsen. Produsen akan memberikan penawaran barang dan jasa siap pakai kepada konsumen. Jika harga barang dan jasa tinggi, produsen mempunyai kesempatan menawarkan barang dan jasa tersebut sebanyak mungkin. Jika harga rendah, produsen akan membatasi kegiatan produksi karena biaya produksi belum tentu dapat tertutupi. Penawaran atau supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia serta dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkatan harga dan periode waktu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input dan jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya produksi. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen mengurangi produksi, penawaran menurun. Jika biaya bahan baku turun, produsen membeli lebih banyak bahan untuk memproduksi barang dan jasa, penawaran bertambah. Yang ketiga, persediaan sarana produksi.
Jika persediaan sarana produksi berkurang, proses produksi akan terganggu. Yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal baru untuk memasuki usaha tersebut. Yang kelima, peristiwa alam. Alam tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi juga dapat mendatangkan kerugian yang akan mengurangi penawaran barang. Yang keenam, ekspektasi atau harapan produsen. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun akan membaik, mereka akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Jika 1 tahun akan memburuk, mereka tidak meningkatkan produksi. Yang ketujuh, harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa ada yang bersifat komplementer dan substitusi. Contoh, jika harga komputer meningkat, penawaran pun meningkat dan meningkatkan barang komputer lainnya seperti flash disk dan lain-lain. Yang ketiga, hukum penawaran. Penawaran pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga bahan baku, tingkat teknologi, perkiraan, jumlah produsen, dan lain-lain. Harga dianggap memainkan peranan sangat penting dan menjadi acuan dalam melakukan analisis penawaran. Contoh permintaan di lingkungan sekitar saya, ketika awal bulan atau biasa disebut bayaran, permintaan konsumen untuk pengambilan uang di BRI Link mengalami peningkatan. Sedangkan contoh penawaran di lingkungan sekitar saya, namun ketika awal bulan sudah berlalu, permintaan konsumen untuk pengambilan uang di BRI Link mengalami penurunan dan produsen mulai menawarkan jasa lain, yaitu mentransfer atau pengiriman uang kepada saudaranya yang akan ditransfer. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.